Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat para ustadz, para bapak ibu wali santri, bapak ibu jamaah pengajian, serta anak-anakku sekalian, yang hari ini insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan pada kita sampai hari ini, setelah melaksanakan ibadah Ramadan sampai hari ini kembali lagi ke pondok sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya hafalannya lancar dan ilmunya bermanfaat nanti. Serta Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan langkah kita semuanya dalam rangka thalabul ilmi, silaturahim dimudahkan oleh Allah, kita semuanya dimudahkan rezekinya, barokahkan rezekinya, kemudian kalau punya anak dijadikan anaknya soleh solehah yang berguna untuk agama dan bangsa nusa bangsa. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ada ayat yang saya baca tadi di dalam Quran surat Al-Bayyinah surat 98. Di ayat 5 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mari kita terjemahkan secara umum. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mereka ya kita semuanya dari sana, itu tidak disuruh oleh Allah untuk mengabdi, kecuali kalau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah itu caranya supaya memurnikan ketaatan. Jadi taatnya itu murni kepadanya. Memurnikan ketaatan itu artinya murni apa? Murni itu bukan jenenge wong murni. Ya. Kalau berbuat, kalau kopi itu kalau murni tidak ada campuran, benar ada campuran itu jenenge murni. Kalau taatnya itu murni, berarti taat menyembah kepada Allah itu tidak dicampuri yang lain.
Kalau ini urusannya dengan keimanan, keyakinan, maka ketika kita beriman kepada Allah, kalau sudah beriman kepada Allah, jangan dicampuri beriman kepada yang lain. Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang berkuasa selain Allah. Itu namanya murni. Kalau kita menyembah Allah, jangan menyembah setan. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka Nyai Roro Kidul tidak berkuasa. Itu namanya memurnikan. Itu namanya memurnikan. Kepercayaannya tidak bercabang. Yang iman pada Allah, yang iman pada Nyai Roro Kidul, yang iman pada Gerugul, tidak. Iman hanya kepada Allah. Itu namanya memurnikan. Taatnya itu hanya taat atas perintah Allah, tidak ditambahi yang lain. Itu taatnya di mana? Dalam ayat ini sebutkan dalam menjalankan agama dengan lurus. Agama yang lurus namanya agama Islam. Di dalam Islam melaksanakan agama Islam itu ketaatannya adalah taat yang murni, tidak dicampur. Lalu yang kedua, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itu sarananya untuk mengabdi kepada Allah itu: satu, mendirikan sholat; dua, menunaikan zakat. Itu sarananya. Sarana itu alat untuk mencapai kepada kemurnian itu. Sarana. Kalau di pondok sini namanya sarana prasarana. Alat yang dipakai untuk tidur, dipakai untuk belajar, masjid dipakai untuk sholat berjamaah, itu namanya sarana. Itulah versi Allah, wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikian itulah agama yang lurus. Mari kita lihat di ayat ini, sarana untuk mencapai, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Allah menunjukkan di sini, dirikanlah sholat. Itu pakai yukimu, koma, pakai kalimat koma, yukimu, koma yakumu, berdiri kan. Di sini disebutkan wayuki musolata, mendirikan. Diterjemahkan di sini, mendirikan. Nah, kalimat mendirikan itu Bapak sekalian dengan mengerjakan itu beda. Kalau mengerjakan bangunan itu cepet-cepetan, akas-akasan, sopo sing berbuat banyak, ya cepet selesai. Itu namanya mengerjakan. Sholat itu bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Mendirikan itu bagaimana mendirikan? Mendirikan itu gini. Kapan sholat itu memerintahkan, ya hari itu dilaksanakan. Itu namanya mendirikan. Jam itu dilaksanakan. Itu namanya mendirikan. Posisi apa? Ya posisi apa saja. Kalau dia posisinya dalam keadaan sakit, ya sakit itu kita sholat.
Kalau posisinya dia berada dalam keadaan berjalan, ya berjalan itu disuruh melaksanakan sholat. Kalau dia dalam keadaan rekreasi, ya rekreasi itu namanya mendirikan. Maka sholat ini kalau di dalam Quran surat 4 di ayat 103 Allah mengatur waktunya, tidak diatur. Di akhir ayat di surat 4 ayat 103 Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan, tidak boleh dinyang, apa dinyang, ditawar, tidak boleh ditawar. Sholat itu tidak boleh ditawar. Terus kuku ayam, tidak boleh. Nanti aja, tidak boleh. Sholat itu tidak boleh ditawar. Kuku kalau mari kerjaan itu tidak boleh katanya. Karena prinsipnya sholat itu bukan sisa pekerjaan. Sholat bukan sisa rapat. Sholat bukan sisa kerja. Tapi sholat adalah kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Jadi posisi apa saja, sedang apa saja, kecuali yang dilarang, misalnya sedang berjalan, berkendaraan, tidak harus mencari masjid. Jadi kalau misalkan kita sedang berjalan atau berkendaraan, dipanggil sholat, tidak ada kalimatnya ini, ayo boleh masjid sih, tidak ada. Iya, kalau kita berada di Pulau Jawa ini, masjid itu banyak. Sebentar sudah ketemu masjid lagi, jalan lagi sedikit ketemu masjid. Tapi kalau panjenengan di NTT tidak akan ketemu masjid. Kalau berjalannya di Pulau Bali tidak akan ketemu. Nanti ketemu lama, sudah habis waktunya. Apalagi kalau di Papua. Loh, kiamat panjenengan itu. Kalau kono gak keruatan. Saya itu pernah ke NTT. Saya takut sekali. Karena apa? Kalau di sini sebentar-sebentar mendengar adzan. Adzan itu saut-sautan. Sini belum selesai adzan lagi. Belum selesai adzan lagi. Di NTT itu tidak dengar sama sekali. Sampai pikiran saya itu jangan-jangan kiamat tidak hari ini. Gak perlu ada lagi. Karena di sana mayoritas mereka beragama bukan Islam. Maka di sini disebutkan kalau mereka itu sedang berjalan. Kalau sedang berjalan, ya sholatlah sambil berjalan. Sambil berjalan. Nah, sholat sambil berjalan itu bagaimana? Sudah diatur oleh Allah. Contohnya di dalam Quran surat 2 di ayat 238. Ini. Surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholat dan peliharalah sholat wusta. Nah, di sini.
Hafidun itu namanya hafid itu kan penjaga, suruh melihara. Para hufat itu orang yang menghafal Al-Quran itu namanya menjaga Al-Quran. Quran itu harus dijaga, hafalannya harus dijaga, harus dijaga. Apalah wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu ala nasi yastawfu dan seterusnya. Iku lek gak dihafalno kira-kira setengah tahun lagi harus dijaga. Caranya kalau bahasa kita itu di drill. Apa ya? Di drill itu di sini ya kan? Bukan setiap sore pagi di murojaah hafid. Artinya dijaga. Sholat di sini peliharalah sholat. Jagalah sholat. Wassolatil wusta termasuk juga sholat wusta. Wusta itu sholat yang sudah pada umumnya dipandang oleh orang berat. Tapi kalau dihitung itu kan, semua sholat itu berat. Zuhur berat ya? Berat. Panas ya. Ya rasa-rasa nih sholat jamaah, apa malah jamaah masjidnya contoh aduh ke omah berat. Utawa jamaah di rumah. Zuhur itu enak-enak itu berat kan? Asar berat enggak? Berat juga. Sering orang membuat kegiatan itu setelah zuhur sampai asar. Itu kadang-kadang sulit untuk dilakukan di waktu asar itu. Karena dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu asar itu ya berat. Mungkin maghrib tidak berat kok, kancanya akeh. Ya, kancanya akeh juga berat gitu-gitu. Kok bisa berat lagi loh. Sekarang wangi mana saya? Nah, itu sudah dijaga. Apalagi subuh. Itu sangat berat. Makanya ada beberapa pendapat itu menyatakan semua sholat 5 waktu itu namanya sholat wusta. Tapi ada yang bagian ulama menyatakan sholat wusta itu adalah sholat asar, sholat isya, sholat subuh. Itu suruh jaga. Tapi pada dasarnya bahwa misalkan sholat itu berat semuanya. Sehingga berat itu wong sing khusyuk. Sing gak berarti wong khusyuk. Contohnya ya, kalau dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal itu, surat 2 di ayat 45 itu ada kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Terus, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk juga berat. Siapa khusyuk itu? Khusyuk itu kriterianya seperti apa? Ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jadi wong khusyuk itu salah satu di antaranya. Ketika dia melaksanakan atau mendirikan sholat itu merasa nih, hari ini sholat ini adalah sholat yang terakhir untuk saya. Setelah itu sudah tidak bisa sholat lagi saya. Merasa don di sini yang hukum annahu mulaqu rabbih, merasa bahwa dirinya ketemu Allah, artinya mati lagi.
ketemu Allah itu artinya mati, merasa bahwa dirinya setelah sholat ini atau sholat inilah sholat yang terakhir untuk saya. Itu yang khusyuk. Bukan si khusyuk itu merem itu boten. Kalau nak khusyuk ialah merem boten enten. Tapi ya dulu annahum mulaqu rabbihim. Karena semuanya itu wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Semuanya akan kembali kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Maka Bapak Ibu sekalian, itu disuruh menjaga. Sholat itu disuruh menjaga. Karena disuruh menjaga, maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat, itu namanya mendirikan. Tepat waktunya. Itu namanya mendirikan. Lalu bagaimana caranya? Tadi di surat 2 ayat 239. Nah, surat 2 ayat 239 sebutkan gini. Posisinya Pak. Fa in khiftum farijalan. Nih, jika kamu dalam keadaan takut bahaya, bahaya, takut, mungkin takut itu dikejar wong kafir kata dipateni ya. Nah, kata ono panggilan sholat atau waktunya sholat atau dikejar binatang buas tapi waktunya sholat kok, karena sholat tadi mendirikan walaupun dikejar, sedang dikejar suruh mendirikan sholat. Nah kemarin itu ada berita salah satu beritanya ya makasih. Salah satu beritanya di mana ini daerah Samarini Jember tadi pinggir lor nih Bondowoso. Situ Bondo apa Bondowoso ya. Ada orang naik sepeda motor berhenti lalu di antara hutan itu, terus disergap oleh macan. Ya, disergap. Akhirnya tangannya ini hilang satu, digondol macan dari karek sisi loh. Yang satu ini utuh, tapi badannya robek-robek semuanya. Yang satu ini sudah diuntir karo macan, digomlahi tangannya. Nah itu namanya dalam keadaan bahaya. Kalau kamu dalam keadaan bahaya, sedangkan kamu dalam keadaan kamu itu berjalan, takut, tapi dipanggil sholat, terus ya Allah kata, maka sholatlah sambil berjalan. Loh, bangun sholat sambil berjalan. Ya apa lah sholatnya berjalan? Allah Maha tahu bahwa orang ini sholat. Dan rukuknya bagaimana? Wabek laku kok, wabek layu. Ya sa-iso nih, kurang sa-iso ke rukuk. Nah sujud ya, sa-iso ke sujud. Bacaan sujud dibaca, bacaan rukuk dibaca, tapi posisinya wabek melayu. Allah Maha tahu bahwa orang ini mendirikan sholat. Jadi konsekuen dengan agamanya, jalankan agama yang lurus ya, agama Islam ini. Begitulah caranya mengabdi kepada Allah. Sarana sholat itu kalau dalam keadaan bahaya, kalau kamu berjalan, ya sholat lah kamu sambil berjalan. Kalau sudah dipanggil sholat, kalau sudah dipanggil sholat, atau kalau kamu berkendaraan, sedang nyetir misalkan, atau sedang bersepeda motoran, atau sedang dibonceng di mobil, terus ya Allah kata, atau
berkendaraan, nah, berkendaraan. Ya apa sholat berkendaraan? Allah Maha tahu. Ya saisone. Lek rukuk jelas nggak bisa nggak Bu. Di sini ada joknya, ada kursinya, ya. Sujud ya gak iso. Iso sujud gak iso balik. Ya ketekuk. Ya. Ya saisone. Allah Maha tahu bahwa orang itu mendirikan sholat. Nyetir itu bahaya nggak? Bahaya. Kalau dilepas selesai ya. Selesai dilepas. Nyetir banter terus dilepas selesai ya. Gak urip bisa. Karena posisi dalam keadaan bahaya dipanggil sholat, nggak ada kalimat ini. Ayo boleh masjid, nggak ada. Kecuali kalau masjidnya dekat di situ. Kalau jalan masjidnya dekat di situ, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada masjid, panjenengan kalau mulai dari Nganjuk, ya, Nganjuk sampai Madiun, ini yang sebelah barat. Boleh masjid itu wangil, nggak ada. Tapi saya kira masjid baru sebelah kanan jalan kalau dari sini, tapi bukan masjid. Yang langgar kecil gitu. Sebutannya musola, bukan masjid yang besar. Masjid, musola, surau sama saja, artinya sama saja. Tapi di pinggir jalan ada satu. Sulit untuk mencari. Padahal dari Nganjuk ke Madiun itu berapa jam? Kalau waktunya sholat duhur habis itu sampai Madiun jalan. Ini praktek yang di sebelah barat saja. Makanya disuruh berkendaraan sholat itu. Nanti saya tunjukkan caranya sholat berkendaraan. Nah, model sholat seperti ini sudah diatur dalam Islam. Sudah diatur. Karena itu Bapak sekalian, ya nopo caranya? Ya caranya lek sholat berkendaraan tadi, cara yang dilakukan yang sebisanya ketika dikendaraan. Nah sekarang misalkan pergi ke Solo sana, pergi ke Solo, di tengah jalan ada panggilan sholat duhur, sholat duhur dengan sholat asar, itu bisa dipendekkan dan bisa dikumpulkan. Dipendekkan itu jenenge digosor, sing papat dadi loro, dikumpulkan itu duhur sampai asar di waktu yang dilaksanakan di satu waktu. Boleh dilaksanakan di waktu duhur atau boleh dilaksanakan di waktu asar. Dilaksanakan di waktu duhur namanya jamak takdir. Kalau dilaksanakan di waktu asar namanya jamak takhir. Dikumpulkan di akhir, dikumpulkan di awal. Nah, nanti kalau sudah caranya bagaimana? Sholat duhur bisa. Sholat duhurnya ya sholat biasa, tidak dijamak. Karena sholatnya waktu duhur. 2 rakaat. Loh kok 2 rakaat? Iya. Diberi oleh Allah rukhsah, keringanan. Contohnya di surat 4 surat An-Nisa di ayat 101 itu Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Oh, diterjemahkan. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengosor sholatmu. Gak mengapa itu gak dosa. Kamu mengkosor sholat kamu.
Kakak salah. Mengkosor di sini petang rokaat dijadikan 2. Tapi saya boleh dikosor hanya 4 ya, yang 4 itu zuhur, asar, isya. Maghrib gak oleh dikosor. Maghrib itu telu, jadi 1,5 lah. Gak ada sholat 1,5. Subuh berapa rakaat? 2, gak oleh dipendek no, tapi 1 lah. Betul, sing dikosor hanya zuhur, asar, dan isya. Dan itu boleh dijamak, jamak zuhur sampai asar atau maghrib dengan isya. Gak oleh zuhur, asar, maghrib, isya jadi 1, gak oleh. Itu jenenge borongan. Nah, sholat itu bukan borongan, didirikan. Maka di ayat ini, kembali lagi di surat 2 tadi, di ayat 239, kalau sudah sampai ke Solo sana, sudah ketemu rumahnya Pak D. Sudah ketemu rumahnya Pak D. Berarti kendaraannya sudah diparkir, orangnya sudah keluar, sudah mandi, sudah makan, sudah gelendang, ya, artinya istirahat. Posisinya aman apa bahaya? Aman, itu jadi posisinya aman. Maka ayat ini mengatakan, kemudian apabila kamu telah aman, ya, aman, terus gak nyetir, terus gak kendaraan, terus temu omah Pak D, oleh Solo kan, gak aman. Terus ya Allah ada, maka sebutlah Allah atau sholatnya kamu sebagaimana Allah telah mengerjakan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Suruh mengerjakan, suruh mendirikan sholat itu sebagaimana sholat yang kita lakukan ini, yang diajarkan. Yang asalnya tidak tahu, jadi tahu. Sholatnya pakai takbiratul ihram, pakai rukuk, pakai tidal, pakai sujud, pakai duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Ya seperti ini. Itu kalau sudah aman. Sholatnya bukan sholat zuhur dengan asar tadi, karena sholat zuhur dengan asar sudah dilaksanakan di mana? Sudah dilaksanakan di kendaraan. Di sana sampai di sana maghrib. Yang belum sholat itu maghrib, isya, subuh. Ya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu yang dikerjakan di sana secara tuntas, secara baik, secara normal, tidak seperti di dalam waktu di kendaraan tadi. Terus caranya kalau di kendaraan sekarang, kalau di kendaraan, caranya tayamum, Mbak. Oke, ya kan? Tayamum itu sudah diatur di dalam Quran surat 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau diterjemahkan gini, wahai orang yang beriman, apabila kamu mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah, wa aydikum wa aydiyakum, dan tanganmu ilal marafiqi, sampai siku. Jadi nyekel siku ini sampai tangan saya sampai siku, sampai nyekel siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kakimu sampai mata kaki. Itu yang memberi aturan ini Allah. Sekarang posisi yang kedua, wa in kuntum junuban, dan jika kamu junub itu bekas, aku pelan bekas, maaf ya. Tetap saya sampaikan walaupun di sini ada yang belum pernah bersuami istri, ya. Junub itu enggak ada bekas mari, sak mari ini, maaf,
kumpul suami istri, itu namanya junub. Mari kumpul suami istri, belum sempat mandi, batak terus budal lunga. Tak guru mandi loh, itu jenenge junub. Fattoharu, maka disuruh bersuci dengan air. Wa in kuntum mardo, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau kamu dalam perjalanan, au ja'a, atau kamu datang ahadun minkum minal ghaiti, atau kamu datang dari buang air besar di kamar kecil. Au lamastumun nisa, di sini au, di sini atau lamastumun nisa, kamu menyentuh wanita. Menyentuh itu, menyentuh, ono sing berpendapat menyentuh ini, seret ini menyentuh, sing berpendapat. Tapi para ulama, mayoritas ulama itu tidak menyatakan menyentuh itu seperti ini, tapi menyentuh itu berkumpul. Berkumpul suami istri. Ada dulu ya. Kita sekarang ada dulu. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Di sini sebutkan kalau kamu sakit, kalau kamu junub, sakit, bepergian atau ke kamar kecil, terus mencari air tidak ada, atau kamu menyentuh wanita, berkumpul, artinya berkumpul. Di sini menyentuh wanita dengan junuban itu beda lagi. Lek junub itu bekasnya, tapi lek lamastumun nisa itu berkumpul, sedang berkumpul. Ya jadinya junub juga nanti. Terus falam tajidu ma'an, kamu tidak mendapati air. Fatayamamu so'itan thayyibah, maka bertayamulah kamu dengan debu yang baik. Debu. Di sini banyak debu, tembok-tembok ini banyak debu. Di karpet ini juga banyak debu. Di koran-koran itu debu. Kalau di kendaraan itu di jok-joknya itu ada debu banyak. Caranya begini, caranya dari langit ini. Allah mengajarkan famsahu biwujuhikum, dengan debu itu usaplah wajahmu. Nomor 2, wa aidikum minhu, dan tanganmu. Tangan itu sampai sini. Ini tangan. Di sini tidak ada marofiki, Pak. Kalau di atas tadi pakai air, wa aidiakum ilal marofiki, tanganmu sampai siku. Kalau ini tidak, usaplah mukamu dan tanganmu. Tangan itu pergelangan ini, namanya tangan, sampai pergelangan. Iki lengan nih, iki siku. Lalu prakteknya bagaimana? Mari kita lihat. Ini contoh ya. Bersuci. Nah ini ada dua ya. Lek air, pakai air itu wudu sampai mandi. Kalau pakai debu namanya tayamum. Tapi kedua-duanya bersuci kan. Saya gitu. Pertama mereka istimewa
Nah ini 1, 2, 3. Setelah itu 1, 2, 3. Nah setelah itu 1, 2, 3. Ini mencuci wajah. Oke. Setelah itu nah yang kanan dulu Bapak. Ping telu. Siji ya. Loro sampai siku. Telu nyetel siku. Bukan begini. Biar ini garing. Jadi biar itu seret dicekel sisinya. Ping telu. Setelah kanan diselesaikan, baru yang kiri. 1, 2, 3. Setelah itu ke-6. Airnya diambil, setelah itu ditumpahkan airnya biar enggak basah ya, ditumpahkan basahnya saja. Dari muka, dari depan ya, ditarik ke belakang. Itu caranya. Contoh ini laki-laki atau wanita? Laki-laki ya. Wanita sama. Mungkin ada pertanyaan begini. Nah kalau laki-laki rambutnya sekian, nah kalau wanita kan rambutnya panjang. Bapak Ibu sekalian, ingat ayat ini panjang sebut panjang pertusan ini. Wamsahu biruusikum, dan usaplah ruusiku nih kepala. Oke, usaplah kepala, bukan rambut nih. Sing diusap apa? Kepala, bukan rambut. Kepala itu boleh ditumbuhi rambut atau tidak ditumbuhi rambut. Boleh, nggak masalah. Kepala enggak, kalau rambutnya oleh enggak? Enggak oleh, enggak kok. Pokoknya kan ada kepala ya, seperti kena kepala ya. Ya, umumnya ditumbuhi rambut boleh enggak? Boleh, yang penting ada kepala ya. Jadi yang dibakso itu kepalanya, bukan rambutnya. Lalu rambutnya panjang, ya dicekel lah, ya rambutnya ditalani, ya digoncret, terus diusap. Model usapnya seperti ini tadi. Usapnya seperti ini tadi. Kemudian langsung mengusap dengan yaitu dengan memasukkan dan mengusap itu yang nomor 6. Pak, bukan begitu ya? Biar. Ada nggak pengudu kanan kiri? Ada. Kanan terus kiri, kanan kiri, bukan. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Begitu juga yang nomor 7. Kanan dulu 1, 2, nah 3.
kanan dulu, setelah kanan baru kiri. 1, 2, 3, selesai. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah selesai berdoa setelah wudhu. Nah sekarang tayamumnya. Tayamum itu Bapak Ibu sekalian boleh di tembok, boleh di koran. Sekarang praktek, misalkan di tengah hutan, wayahe sholat nok tengah hutan gak ono air. Oke, maka prakteknya begini, lek tangannya dipakai namanya tanah, jadi hutan kan kalau di sini hutannya. Ya, setelah itu kan ada kerikilnya itu, supaya nggak masuk ke mata, ditiup, diusapkan mukanya. Kemudian yang kedua, begitu Bapak. Udah kan? Udah. Singgara yang ngeliku wongi. Di kokon sholat itu nunggu angel, gak iso wudhu aku, gak iso tayamum, gak seterusnya. Oleh karena itu ayatnya mengingatkan, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah berkehendak supaya kamu ini tidak sulit. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah menghendaki kamu supaya tahhira, bersih, suci. Waliyutimma nikmatahu, dan disempurnakan nikmat Allah alaikum la'alakum tashkurun, agar supaya kamu menjadi orang bersyukur. Artinya melaksanakan ibadah dengan cara yang baik. Ini yang tayamum. Yang kosor itu berdasarkan ayat tadi. Lek bepergian kamu tidak mengapa mengkosor sebayang. Di surat 4 ayat 101 tadi. Ayat ini membahas tentang kosor sholat safar. Sholat kosor safar itu kalau di kendaraan itu seperti ini. Ini contoh ya. Ini contoh. Jamaah ya, kosornya itu ini sholat duhur dilaksanakan di waktu
perjalanan boleh dikosor. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2. Nah seperti ini, 2 rakaat nanti salam. Setelah salam boleh Bapak bisa lihat terus sholat lagi, yaitu sholat asar 2 rakaat di hari atau jam itu namanya jamak. Waktunya di waktu zuhur, tapi melaksanakan sholat zuhur dengan sholat asar di jalan. Jadi jamak menggabungkan 2 sholat tidak disebut eksplisit di ayat ini, tetapi secara syariat para ulama memahami bahwa jika qashar saja dibolehkan karena kesulitan, maka jamak lebih boleh lagi untuk menghindari kesulitan. Nabi pernah bersabda, pernah menjamak sholat maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa safar. Pernah kan? Para ulama memahami ayat ini sebagai rusuh karena hujan atau kesulitan untuk datang ke masjid. Nah, di sini ada jamak karena sakit atau keadaan darurat. Para ulama juga memperbolehkan menjamak bagi orang yang sakit parah. Karena Nabi SAW pernah melakukan jamak tanpa sebab safar dan tanpa rasa takut untuk menghilangkan kesulitan. Misalkan orang dioperasi kan, sedangkan operasinya itu berangkatnya zuhur. Orang itu kalau dioperasi nggak Bu, itu paling tidak membutuhkan 4 jam, sekitar 4 jam ya, itu minimal. Kalau zuhur selesainya kapan ya kira-kira? Asar kan, cuma maghrib. Maka orang tersebut menurut para ulama boleh berangkat akan dioperasi itu sholat zuhur langsung dijamak dengan asar. Itu pendapat para ulama. Jadi kesimpulannya ini, saat mengalami sakit berat, terus yang kedua dalam keadaan seperti macet ekstrim yang tidak memungkinkan sholat tepat pada waktunya. Contoh, mau keluar mau ke pom bensin misalkan, pom bensin di sebelah sana, jaraknya hanya 1 kilo. Nggak tahu Bapak bisa lihat mobil kadung di tengah jalan macet karena mungkin ada tanah longsor atau mungkin ada tabrakan di situ. Mau mundur nggak bisa, mau maju juga tidak bisa. Sedangkan waktu itu sudah pukul 11 siang. Menurut berita baru selesai nanti pukul 3. Berarti sampai asar. Orang tersebut bisa Bapak sekalian walaupun hanya jaraknya setengah kilo, dia mengqashar sholat. Sekaligus dia menjamak karena sangat ekstrim di situ. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Keadaannya seperti itu. Maka para ulama menyimpulkan boleh mengqashar dan menjamak. Dalam kondisi operasi atau darurat yang lain. Ini yang pertama. Ingat Bapak sekalian, hidup ini disuruh oleh Allah mukhlis. Kertas mukhlis. Tadi mukhlis itu tidak dicampuri. Kalau beribadah kepada Allah tidak dicampuri dengan keyakinan yang lain. Karena kalau dicampuri itu namanya menduakan keyakinan. Orang yang mendua keyakinan itu namanya perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Dan itu bahayanya apabila orang tersebut
mati dalam keadaan syirik, belum bertobat, Allah mengkabarkan dalam Quran surat 39 di ayat 65, Allah menyatakan gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Rasul tak wahyukan kepada kamu, saya wahyukan juga kepada nabi sebelum kamu. Wahyunya ini di sini. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, Kalau kamu musyrik, mempersekutukan Allah, belum bertobat sampai mati kamu dalam keadaan musyrik, niscaya akan hapuslah amalmu. hapusnya itu apa? Hilang. Kalau dia pernah sodako, sodakonya hilang. Kalau pernah berbuat sholat tahajud, pahala sholat tahajudnya hilang. Kalau pernah sholat duhanya hilang. Kalau pernah menyekolahkan anak sampai tingkat sarjana, pahalanya besar, hilang. Karena orang itu mati dalam keadaan syirik. Maka kalau dia umurnya sampai 80 tahun baru meninggal, ada hasilnya enggak? Tidak ada waktu, karena hilang. Allah menyebut begini, Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hidupnya rugi. Bahayanya kalau kita menduakan Allah, kepercayaan kita bercabang. Begitu juga sodako, Pak Bu. Kalau kita bersodako, sodako itu diumumkan boleh tidak? Boleh, berdasarkan surat 2 ayat 271. Itu betul sodakoti fani imahi wa itu fuha wa tuha bukoro'a bahwa khairul laku. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Kalau kamu sodako keumumno dengan tujuan mengajak orang supaya bersedekah, boleh, baik sekali. Lanjut. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Nah, kalau kamu tidak memberitahukan pada orang lain, itu ya api, dengan tujuan supaya orang yang diberi itu air mukanya, menjaga air muka orang itu supaya tidak malu, itu lebih baik. Kalau kamu bisa berbuat demikian, Allah menjamin ada wa yukafiru ankum min sayiatikum, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Cuma di sini di akhir ayat tadi, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. di sini khabirun. Khabirun itu kalau menurut kamus bahasa Arab, artinya khabirun itu kalau di sini disebutkan mengetahui, tapi aslinya terjemahnya asli ya, letterletnya itu khabirun itu artinya maha meneliti. Allah maha meneliti atas perbuatanmu. Kamu umumkan itu tujuanmu apa? Kalau kamu sembunyi-sembunyi itu tujuanmu apa? Kalau tujuannya riya, tidak lagi. Allah maha tahu. Di sini khabirun namanya. Oleh karena itu di surat 2 ayat 272 itu disebutkan begini, kalau kamu bersedekah, itu ada hadis, Pak Bu, ada hadisnya. Dulu Rasulullah itu menganjurkan ini, la tasodako ila ahli dinikum, janganlah kamu bersedekah
kecuali kalau bersedekah kepada orang yang seagama dengan kamu. Apa artinya itu? Bersedekahlah kamu kepada orang yang seagama dengan kamu, artinya disuruh bersedekah pada sama muslim, tapi rupanya dibenarkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, direvisi oleh Allah. Lalu turun ayat ini, surat 2 ayat 272. Laisa alaika hudahu walakin Allah yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ya Rasul, bukan kewajiban memberikan petunjuk itu. Kalau kamu, maaf ya, kalau saya uraikan begini, kalau kamu memberi sarung kepada orang, jangan bertujuan supaya wong itu sholat, jangan. Ya berilah sarung karena kamu sedekah. Kalau kamu memberikan beras kepada orang setiap bulan diberi 10 kilo, jangan mengharapkan kepada orang itu supaya orang itu ikut mau pengajian, jangan. Karena urusan hidayah itu urusan Allah, urusan kamu memberi itu urusan pahala. Ya sudah, berikan, jangan bertendensi lain. Karena itu Allah meluruskan begini. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Lanjut. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Untuk kamu sendiri. Pahalanya untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kamu memberikan sarung kepada orang lain, jangan berharap orang itu supaya ikut sholat. Sebab apa? Nanti kalau diberi sarung, sarungnya gak pakai sholat, kayak kemul-kemul gerdu. Sehingga kayak iya apa kira-kira? Geremeng bapak, geremeng. Telak juga sarung, juga kemul-kemul gerdu. Geremeng, gak ikhlas. Padahal disuruh ikhlas hanya kepada Allah saja. Mukhlishina lahuddin. Oleh karena itu kalau kamu memberi sesuatu berhubungan dengan harta benda dan seterusnya, Allah menyatakan ini, wa ma tunfikuna illa batigha wajhillah. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Ini yang dicari dulu. Carilah ridho Allah. Perkara wong iku digawe sarung, kok sarunge digawe maling, urusane wonge. Bapak urusane wonge, dosane wonge. Tapi awak sudah memberikan sarung. Maka carilah hanya ridho Allah saja. Allah menyatakan, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan sama sekali. Kalau kamu sedekah sak cingkir, nanti dibalas oleh Allah sak cingkir, gak dikurangi sak sendok aja. Kalau kamu sedekah 1 pluk, nanti diberi balasan oleh Allah 1 pluk, tidak dikurangi sama sekali oleh Allah, utuh. Inilah praktek dalam rangka mencari keridhaan Allah berdasarkan surat 98 di ayat 5. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan sebagaimana yang diserukan oleh ayat ini dengan tuntas, dan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.